Dan karena kebaikan yang kita ada saat ini, sore hari ini, kita masih bisa bernafas. Itu semua karena anugerah Tuhan bagi kita. Mari naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini, kami sehat, kami penuh dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Itu semua karena anugerah, itu semua karena kasih setiamu bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, terima kasih, terima kasih.
kasih setiamu ku bertahan, kamu kuatku, kalimatku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur, segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap
Buat kami menyadari terus Tuhan bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Bukan hanya di saat kami bersuka cita, tetapi justru ketika kami Tuhan menghadapi banyak masalah Tuhan, buat kami menyadari Engkau ada. Engkau selalu ada untuk kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kami. Mari Tuhan terus berbicara bagi kami, lawat kami setiap kami di tempat ini Tuhan. Buat kami mengerti betapa Engkau Allah kami yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa itu ada bersama-sama dengan kami. Siap bersama-sama dengan kami menghadapi segala macam persoalan hidup kami ya Tuhan. Mari berbicara bagi setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Kunjungi setiap pribadi di tempat ini. Meskipun berbeda-beda kebutuhan kami, tetapi Engkau Allah yang besar, yang hadir Tuhan. Engkau Allah yang sanggup menjamah setiap pribadi ya Tuhan. Jamah setiap kami ya Tuhan. Dan sebentar kami akan dengarkan firman berbicara bagi kami semua ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap mendengar Engkau saat ini berbicara ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, selamat sore, senang boleh bersama-sama beribadah, menaikkan syukur kita kepada Tuhan di hari ulang tahun yang pertama untuk GKKD Gatsu ini ya. Luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan dulu untuk Tuhan yang memelihara ya, pelayanan ini selama setahun ya saudaraku ya. Nah Bapak Ibu, tema yang diberikan kepada saya adalah Great is our God ya. Ayatnya juga sudah dikasih ya, puji Tuhan ya. Betapa Allah kita, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, yang menyertai kita. Banyak orang tahu saudaraku bahwa Allah itu besar ya. Bahkan kalau tetangga kita misalnya membuat itu menjadi sebuah sebutan terus gitu ya, Allahu Akbar ya. Tetapi tidak banyak orang yang bisa merasakan, mengalami Allah yang besar. Benar tidak Bapak Ibu? Tidak banyak orang yang dalam hidupnya dia mengalami Allah yang besar ini. Dan saya percaya hari ini topik ini sengaja diberikan supaya setiap kita boleh mengalami, merasakan Allah kita itu Allah yang luar biasa dahsyat, Allah yang keren. Great is our God. Kalau Alkitab kita ditulis mungkin di zaman sekarang ditulisnya Allah kita keren. Ya, Allah kita keren. Nah, next ya saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan ya, 1 Samuel 17 ayat 37 ya. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, kita tahu saudaraku ini kisah Daud ya. Ini kisah Daud. Nah, kita mau belajar dari kisah ini sedikit ini dari ayat ini bagaimana kita melihat Allah kita, Allah yang besar, Allah yang keren. Sehingga Daud bisa berkata, Tuhan katanya yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Kenapa saudaraku? Kisahnya orang Israel menghadapi ketakutan yang luar biasa. Ya. Goliat
menantang bangsa Israel, mereka ada dalam peperangan, bukan berperang, tetapi dia menantang begini saja. Kita sederhanakan peperangan ini, 1 lawan 1 saja. Kalau kami kalah, berarti peperangan ini dimenangkan oleh pihak yang lain, yang menang. Jadi kita lawan 1 lawan 1 saja. Tunjuk 1 orang dari orang Israel yang menantang, yang boleh melawan saya. Kalau saya kalah, bangsa Filistin kalah. Tetapi kalau dia kalah, Israel kalah. Ya, ini next. Saudaraku, Goliat ini menantang selama 40 hari, 3 kali sehari menyatakan, dan setiap kali dia datang itu menimbulkan ketakutan yang sangat. Kenapa? Karena Goliat bukan hanya besarnya, tetapi dia juga memang diciptakan menjadi seorang tentara pembunuh yang luar biasa. Ya, tingginya 3 meter. Sejak lahirnya dipersiapkan memang untuk jadi mesin pembunuh. Dan Israel sangat ketakutan. Dia sangat ketakutan. Tetapi yang luar biasa, nah itu nih Allah kita, Allah yang keren, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Dia justru memilih Daud. Dia bukan tentara. Dia tidak disiapkan untuk membunuh orang. Masih kecil. Tetapi Tuhan pakai dia. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang besar. Ya. Dia tidak panggil orang tentara untuk mengalahkan Goliat, tetapi dia justru pakai Daud yang masih muda, tidak pernah dilatih untuk pegang senjata pun tidak, apalagi membunuh. Dia kerjanya menggembalakan 2-3 ekor kambing domba, bukan banyak, tetapi kita tahu kisahnya. Allah kita yang besar itu membuat Daud mengalahkan Goliat. Israel menang. Nah, kita mau belajar dari kisah ini, saudara. Situasi bukan semakin baik, ya. Kita melihat situasi dari zaman makin maju justru makin susah. Ya. Kita menghadapi Goliat masa kini. Nah, tetapi malam hari ini kita akan belajar ada Allah kita, Allah yang keren. Mungkin kita tidak punya kemampuan yang besar yang cukup untuk mengalahkan semuanya, tetapi Allah kita sanggup. Amin. Kita akan bersama dengan Allah kita yang besar itu. Great is our God. Nah, itu yang kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, saudaraku. Ya. Ya, next. Nah, apa yang Allah kerjakan sehingga Daud, saudaraku, bisa mengalahkan Saul? Ya, apa yang Allah kerjakan? Apa greatnya Tuhan kita, besarnya Tuhan kita itu kok bisa? Nah, jadi saya pakai di sini istilahnya great is our God yang pertama. Ya, ternyata Allah kita itu selalu menyediakan kekuatan di tengah kesulitan. Ya. Allah kita itu selalu memberi kekuatan. Ingat ini, ya, di dalam situasi-situasi engkau perlu pertolongan, ada kekuatan dari Tuhan. Iya. Sehingga kita dapat keluar dari sana. Yes. Ya, ada ayat yang luar biasa saya kutip ini, 1 Korintus 10 bagian B-nya saja. Kalau pertama, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatan. Nah, perhatikan ini yang bagian B-nya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menaklukkan.
selalu ada pertolongan. Pertolongannya adalah dari Tuhan. Mazmur Daud berkata, pemazmur itu, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Di mana pertolonganku itu? Ternyata pertolonganku ialah dari Tuhan. Ya, dia sudah sampaikan itu. Daud itu ya, punya pengalaman yang luar biasa. Bagaimana dia bisa menghadapi banyak kesulitan-kesulitan, tetapi saat di mana dia membutuhkan pertolongan, Tuhan menyediakan. Nah, jadi grade yang pertama dari Tuhan kita ini adalah besarnya Tuhan, kerennya Tuhan kita ini. Yang pertama adalah Dia selalu menyediakan pertolongan. Ya, kalau kita tahu ini, wah ini luar biasa. Itu sebabnya Daud sampai, kalau kita lihat baca Daud, saya baca Daud saudara kalian, itu luar biasa pengalaman dia. Makanya dia bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Ia membawa aku kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Lalu dia katakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, gada dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Jadi kalau saat dimana dia membutuhkan pertolongan, ada pertolongan. Di saat dia takut, ada keberanian. Itu sebabnya kata-kata yang dia pakai waktu pertama kali itu ditanya sama Saul. Karena waktu itu saudaraku, tiap hari datang Goliat ke depan, orang takut mundur. Kalau saya pernah lihat filmnya, saudara, mungkin itu ya namanya film ya. Jadi setiap maju Goliat ini, wah bersembunyi itu tentara-tentara Israel. Lalu dia bersuara dengan lantangnya. Orang takut luar biasa. Tetapi Daud karena mengetahui Allahnya, Allah yang besar, kan dia berkata, siapa orang yang tidak bersunat ini berani mengolok-olok barisan Allah yang hidup. Wow, dia tahu siapa Allahnya. Makanya karena gak ada orang, aku akan melawannya. Apa hadiahnya? Dia percaya sekali. Kenapa? Dia pasti mendapatkan kekuatan. Dia pasti mendapatkan pertolongan di situasi yang membutuhkan. Jadi ingatlah selalu Bapak Ibu, kau punya Allah yang besar, Allah yang selalu siap menolong di situasi yang sangat sulit. Itu yang membuat kita tidak perlu khawatir. Makanya Alkitab katakan jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau tetap kita merasa masih perlu, lalu dia katakan jangan kita khawatir tentang apapun juga. Lalu nyatakanlah kekhawatiran kita itu dengan cara berdoa kepada Tuhan. Lalu ketika kita berdoa, kita sadar kita mempunyai Allah yang besar. Maka Filipi 4 ayat 7-nya berkata, maka damai sejahtera dari Allah akan memelihara hati dan pikiran. Kita tenang kalau ada Allah kita di samping kita. Ya. Anak saya dulu masih kecil, saya selalu ingat ini dan itu menjadi pelajaran buat saya. Ya. Kalau dia guru sekolah minggu dulu, saya mau antar, dia bilang, Pi, mampir dulu ke Indomaret. Saya pikir apa itu Indomaret? Lalu dia masuk, saya ikuti. Dia ambil permen, ambil ini, ambil ini, ambil ini. Saya pikir dia ada uangnya. Lalu saya bilang gini, nah, ini untuk apa ini? Nanti Ustaz akan bertanya, kasih hadiah. Reward gitu ya. Nah lalu ya sudah pikir saya mungkin ada uangnya ya. Nah contohnya, ayo Pi dibayar.
Loh iya kan ada papi. Betapa kalau kita sadar, dia sadar bahwa ada bapaknya yang mau akan membayarnya, dan dia sanggup, ya kan? Begitu kerennya Allah kita, kita bisa berkuda kalau kita tahu Allah kita bersama-sama dengan kita. Ya. Kita juga dulu bangun gereja ini bersama dengan kita renovasi gereja di Lamongan. Ya, baru beli rukonya, lalu kita harus bangun belakang. Ya, sebenarnya jujur uangnya belum cukup karena baru beli rukonya, saudara. Tetapi ada keyakinan di sini. Ya, Tuhan selalu ada untuk menolong. Ya, saya nggak beritahu pada orang lain, tetapi Allah saya selalu kasih tahu, jika saya khawatir, katanya, datang kepada Tuhan. Dan saya melihat Allah kita yang keren itu mencukupkan semua. Ini yang pertama, saudara, pahami dan imani Allah selalu akan menolong, memberi kekuatan di setiap kesulitan. Ya. Itu sebabnya dia selalu berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Amin. Ya. Apapun kebutuhan, Tuhan akan siap menolong engkau, memampukan engkau sehingga engkau bisa melaluinya. Nah, yang kedua, saudara, yang kedua, Allah kita itu pemberi mukjizat. Dia senang, baginya tidak ada yang mustahil. Allah kita itu keren. Itu sebabnya dia pilih Daud. Kenapa tidak dipanggilnya kakaknya Daud yang terlatih itu, yang sudah jadi tentara yang lebih besar? Malah dia pilih Daud. Padahal Daud sebelumnya, sebelum dia ditabiskan jadi pengganti Saul, ya, waktu Samuel datang ke rumah Isai, Daud tidak masuk hitungan. Daud tidak termasuk yang bisa dipandang ketika Samuel datang ke rumahnya Isai. Isai, Tuhan berkata kepada saya akan mengurapi anakmu menjadi pengganti Saul. Tolong jejerkan anakmu di sini. Langsung yang anak pertama yang jadi tentara, dia juga. Tuhan berkata, aku tidak melihat rupa, aku melihat hati. Ini bukan. Samuel bilang, bukan. Datang lagi, bukan. Datang lagi, bukan. Wah, gak ada lagi. Apa masih ada anaknya? Ada, tapi gimana ya? Lagi menggembalakan 2-3 ekor kambing domba. Dan mungkin rasanya, jadi gak dipanggil. Gak masuk itu. Karena Allah kita Allah yang keren. Lagi-lagi, bagi dia adalah tidak ada yang mustahil. Dia membuat mukjizat. Dan boleh dilihat, saudaraku, ada banyak kejadian ya di perjanjian baru. Yesus berkata kepada murid-murid, kamu kasih mereka makan. Gak mungkin, gak ada uang. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan Tuhan bisa mencukupkan 5.000 lagi. Allah kita Allah pembuat mukjizat. Ya. Mungkin kau berkata, saya nggak pernah punya pengalaman begini, ya. Rasanya mustahil, nggak mungkin. Kalau kau mengerti Allahmu, Allah pemberi mukjizat, kau harus bisa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Ya, amin. Iya. Jangan lihat kecilmu, jangan lihat kau tidak punya pengalaman, jangan lihat masa lalu terlalu
besar. Sebab Allah kita Allah yang jauh lebih besar dari semuanya. Dia membuat mukjizat. Saya banyak mengalami mukjizat, saudaraku. Ya. Saya yang terkeren menurut saya adalah ya, tulang ekor saya patah, ya, di ronsen patah, jadi lepas itu ruas yang terakhirnya ada ronsennya, ya. Dan dokter heran kenapa saya bisa jalan. Saya bilang, oh ya, saya malah setelah jatuh masih bisa mengendarai mobil dari lokasinya, meskipun duduknya nggak bisa duduk benar gitu, jadi begini. Ya. Walaupun sampai di rumah saya susah sekali jalan, ya, lalu saya masuk rumah sakit. Nah di situ tuh ya, dokternya kaget, dia berkali-kali telepon, ya Bapak konsultasi dulu sama dokter ortopedia. Ya. Lalu dokter ortopedinya waktu lihat saya datang, ya, saya duduk di depannya, dia muter-muter liatin terus apa itu. Bisa ya? Kenapa dok? Karena di tulang belakang itu ada banyak sekali syarat. Ya. Kalau sampai tulang ekornya patah, ya paling tidak ya sebulan nggak bisa jalan. Wow, Allah kita Allah yang keren. Ya. Dia tahu jangan istirahat ini, tapi supaya Oscar ini memahami betapa Allah menyertai dia, Allah yang keren, yang baginya tidak ada yang mustahil. Amin. Sampai dokternya akhirnya waktu bilangnya nggak usah kontrol lagi ya, Bapak sembuh karena mukjizat. Jadi saat Bapak itu digesernya, tulangnya boleh patah, sarafnya dihindarkannya dari sana. Gitu dia bilangnya. Oh iya ya. Ya, jadi nggak usah diapa-apain dok ya. Kalau mau dioperasi, ya nanti kamu nggak bisa duduk, nggak bisa apa dulu 1 bulan. Ini biarin aja, kamu udah sembuh, nggak ada apa-apa kok. Tapi dia lihat sudah, oh iya ya, ya sudah. 3 hari saya sudah beraktivitas normal, sudah. Wow, keren. Allah kita, Allah yang keren. Dan banyak orang saudaraku, ya, Allah kita melakukan mukjizat dalam hidupnya. Amin. Bukan hanya saya, Bapak Ibu pasti. Karena Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Betapapun persoalanmu seperti Goliat, kau seperti melihat dirimu seperti Daud terhadap persoalanmu, tetapi Allah memilih engkau untuk bisa menang, mengalahkan Goliat dalam kehidupan kita. Amin. Iya, karena Allah suka dengan mukjizat. Allah kita tidak ada yang mustahil bagi dia. Dan lebih kerennya bagi kita juga orang yang percaya. Amin. Angkat imanmu saudara. Ya, angkat imanmu. Kau bisa mengakui Tuhan dengan mukjizatnya yang besar. Ya. Dalam pekerjaan saya ada saudaraku yang menurut saya Allah yang keren juga ya, melakukan mukjizat. Ya, saya ikut tender, ya. Jadi saya sudah presentasikan supaya dia pakai jasa saya. Tapi ada beberapa, tetapi yang menang adalah orang lain. Ya. Dan yang luar biasa, tetapi orangnya panggil saya lagi, Pak, saya didampingi untuk jalankan proyek ini. Bapak, saya kasih berapa? Nah, saya bilang, Pak, seikhlasnya saja. Iya. Terima kasih, saya bisa tetap, karena buat saya sebenarnya, ngapain saya lagi ikut? Dia memakai orang lain. Iya. Sama jasanya. Iya. Jasa konsultannya, dia konsultan, ini konsultan, pakai konsultan ini, tapi Pak, saya didampingi. Bapak saya bayar ya. Berarti dia tidak percaya sama konsultannya.
Dan yang kerennya adalah, ya, saya bilang bayar sekasnya aja Pak. Ternyata dia bayar ya melebihi daripada fee kalau kita tadi ikut itu. Coba. Apakah itu enggak namanya keren sebenarnya? Nah, mari kita percaya Allah kita sungguh keren. Allah kita Allah yang baik luar biasa. Baginya tidak ada yang suka. Dia memberi mukjizat yang gak mungkin menjadi mungkin. Amin. Ini yang kedua, saudaraku. Yang ketiga, Allah itu setia pada janjinya. Kalau dia berjanji, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku akan selalu bersama dengan engkau. Ya. Ini saya pakai saudaraku ya. Kata yang dipakai di sini ini diambil oleh di Ibrani saudaraku. Ya. Jadi waktu di Ulangan saudaraku, ya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji ini ribuan tahun diulangi lagi di perjanjian baru. Kalau di Ibrani dia katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Perhatikan ini, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Apa yang mau saya sampaikan? Allah kita itu pegang janji. Janjinya terus berlaku bahwa Allah kita, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita, tidak akan pernah meninggalkan. Jadi dia pegang janji. Allah kita, Allah yang pegang janji. Kalau dia berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, dia pasti tidak akan meninggalkan kita. Makanya sampai pada kasus yang berbeda, di sana di Ulangan dibilang supaya dia menguatkan hatinya bahwa Allah akan bersama-sama dengan dia. Tetapi di dalam perjanjian baru justru dalam masalah uang ya, karena mungkin ya uang sudah mulai sampai dia bilang jangan engkau menjadi hamba uang. Ingatlah aku ada. Aku ada dalam kebutuhanmu, dalam apapun yang menjadi masalah kita. Janji Tuhan dia tidak pernah meninggalkan. Janji Tuhan adalah dia akan mensuplai semua yang kita butuhkan. Amin. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Ini kerennya Allah kita yang ketiga, saudara. Janjinya ya dan amin. Dia pasti apa yang dia sampaikan pasti akan digenapi. Memang kadang membutuhkan waktu. Ya. Pada Abraham Tuhan berjanji, kau akan punya anak, dan memang membutuhkan waktu. Tetapi selalu tepat pada waktunya. Amin. Mungkin tertunda karena kita bisa juga saudara ya. Tetapi apa yang dia sampaikan pasti digenapi. Saya ini lagi membaca, abah saya ada di Kejadian 30. Jadi saya membaca Yakub, saudara. Sebenarnya Allah berjanji kepada Yakub bahwa dia akan menjadi lebih terkemuka, lebih berkuasa, lebih baik, lebih diberkati daripada kakaknya Esau. Dia akan mendapat sama seperti hak kesulungan itu. Sayangnya dia bermain curang mendapatkan hak kesulungan. Ya kan?
Tetapi janji Tuhan tidak pernah tidak jadi, saudara. Janjinya kepada dia tetap digenapi Allah kita. Karena Allah setia dengan janjinya. Musa sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Allah sudah memilih dia. Dan janjinya Israel pasti akan dibawa ke tanah Kanaan. Tetapi Musa sempat salah dan lari. Tetapi Tuhan memanggilnya kembali, memulihkan dia dan berkata, pergilah balik ke sana. Tapi aku gak bisa bicara. Ini dikasih yang bisa bicara. Nanti bagaimana mereka bisa percaya? Nah, ini tanda mukjizat. Semua diperlukan apa yang dia butuhkan. Karena Allah tidak pernah ingkar janji. Saudaraku, pegang ini. Kalau Tuhan pernah berjanji, kalau kau lihat di dalam Alkitab, Tuhan berbicara kepadamu, kau mendapatkan janji-janji Allah, ya, pasti akan digenapi dalam hidupmu. Karena Allah yang setia pada janjinya. Kau mungkin menjadi orang yang tidak setia, itu ya tinggal waktu. Mungkin bergeser karena ketidaksetiaan, tetapi Allah sesungguhnya Allah yang setia. Itulah kerennya Allah kita, Allah yang besar, yang luar biasa. Dan itu yang dimiliki oleh Daud. Itu sebabnya dia berkata, beruang dan singa dulu Tuhan menyertai saya, dan sekarang pun Tuhan pasti menyertai saya. Sebenarnya gak imbang. Singa dan beruang lebih semua peneliti Alkitab sepakat, saudaraku, singa dan beruang belum tandingan yang seimbang dengan Goliat. Goliat jauh lebih kuat daripada singa dan beruang. Tetapi yang mau disampaikan oleh Daud adalah penyertaan Tuhan itu. Dia mau berkata, Tuhan dulu menyertai saya, mengalahkan musuh saya, meskipun kecil-kecil. Tetapi Tuhan juga akan menyertai saya, mengalahkan bahkan yang besar-besar. Karena Allah saya, Allah yang luar biasa, Allah yang lebih besar daripada singa dan beruang, Allah yang lebih besar daripada Goliat. Mari kita sudah memahami firman Tuhan ini dan menerapkannya dalam hidup kita. Yes. Allah kita, Allah yang setia dengan janjinya. Yang keempat, saudara, Allah memberi kemenangan. Daud akhirnya menang dengan apa yang ada. Tentu bukan karena kehebatan Daud itu, ya, sama sekali, tetapi karena pekerjaan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Amin. Iya. Nah, ada banyak di dalam firman Tuhan ayat-ayat bahwa Allah kita, Allah yang memberi kemenangan. Ya. Mazmur 44 ayat 5, dengan Engkau kami akan meremukkan para lawan kami, dan dengan namamu kami akan menginjak-injak mereka yang bangkit melawan kami. Dengan Tuhan kami akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah berani, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak musuh kita. Perjanjian baru, tetapi syukur bagi Allah yang memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Tetapi dalam semuanya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amen. Kita pasti menang karena Allah kita pemberi kemenangan. Ya. Memang kita dalam hidup ini jangan dikira kita statis saja, hidup kita ini begini atau nggak ada masalah, saudara. Allah senang mengizinkan kita menghadapi persoalan-persoalan karena Dia ingin memberi kemenangan kepada kita, supaya kita naik kelas. Ya, karena nanti kalau kita bersama Tuhan
kita tinggal di bumi, Tuhan izinkan masalah-masalah, ya. Tetapi Tuhan yang besar itu ada yang bersama, Tuhan bersama kita, dan Dia siap memberi kemenangan kepada kita. Dia masalah datang bukan untuk menghancurkan atau membuat kita kalah, tapi Dia datang supaya kita bisa menjadi menang. Makanya katanya hidup ini adalah perlombaan, dan Tuhan mau kita berlari begitu rupa menjadi pemenang-pemenang. Amin. Ini kerennya Allah kita. Jadi kerennya Allah kita karena Dia selalu siapkan pertolongan, Dia memberi mukjizat, Dia juga yang memberikan kemenangan, ya, dan Dia akan melakukannya kalau kita betul-betul menyadari, mengimani, sadari, dan selalu ingat Allah kita, Allah yang besar, Allah yang luar biasa baik, Allah yang mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat ulang tahun kita Gadegatsu. Mari kita datang kepada Tuhan, saudara. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar. Sore hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Oh Allah kami, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, yang luar biasa. Kau selalu setia Tuhan pada perjanjian-Mu. Kau selalu bersama-sama dengan kami. Kau selalu menyediakan pertolongan. Kau begitu keren Tuhan, menyiapkan selalu Tuhan segala sesuatu, dan bagimu tidak ada yang suka. Kau spesialis membuat mukjizat Tuhan, bahkan memberi kami kemenangan. Terima kasih, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegar sebab Kau Allahku. Mari saudaraku, saya undang untuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Lingkupiku dengan sayapmu, yes Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tegar sebab Kau di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu,
merasa dosamu begitu berat sehingga itu membuat engkau akan masuk neraka kalau mau dipanggil oleh Tuhan. Kalau ada di antaramu, kau malam hari ini dapat dilahirkan baru di dalam Kristus dengan menerima Yesus, dosamu akan diampuninya. Kau akan menjadi anaknya dan kau akan melihat Allah yang besar, Allah yang luar biasa itu dalam hidupmu. Kalau di antara saudara, angkat tangan saudara supaya saya bisa tahu. Ya, baik. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Saudaraku yang mengangkat tangan, taruh tanganmu di dadamu. Katakan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Katakan, ikuti doa saya. Tuhan Yesus. Sekarang aku tahu Kau Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Aku orang berdosa. Aku mau percaya kepadamu. Masuklah ke dalam hatiku, menjadi Tuhan dan Raja atas hidupku. Jadikan aku anakmu. Dan terima kasih Tuhan, Kau sudah mati untuk dosa-dosaku. Aku menerima Kau dan aku percaya padamu. Terima kasih, aku menjadi anak-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Jadi setiap kami yang ada di tempat ini adalah anak-anak-Mu. Kami akan melihat pekerjaan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Mukjizat demi mukjizat akan terjadi di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, kalau ada di antaramu yang sakit, ada di antaramu yang memiliki persoalan, datang kepada Tuhan. Dia penyedia pertolongan. Dia Allah yang setia. Dia memberi mukjizat. Kau akan mengalaminya. Kau datang kepada Tuhan. Dia berkata, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan. Kalau ada di antara saudaraku yang butuh dukungan doa, ada persoalan yang berat, ada masalah dalam rumah tanggamu, dalam studimu, pekerjaanmu, ada masalah dengan tubuhmu yang sakit, ada masalah dengan keuangan, ada masalah dengan apa saja. Saya undang kau menaruh tanganmu di dadamu, datang kepada Tuhan. Dia ada di tempat ini. Dia ada di tempat ini. Berserulah kepada Tuhan. Berseru, Dia ada di tempat ini. Katakan apa yang ku mau. Dia ada. Alamilah Kristus yang besar itu. Alamilah mukjizatnya. Mari Tuhan, di dalam nama Yesus, setiap saudaraku yang menaruh tangannya di dadanya di dalam nama Yesus, Tuhan, kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Kau Allah kami, Allah yang besar, Allah memberi mukjizat, Allah yang selalu Tuhan memberi pertolongan. Sebab Engkau ada Tuhan ketika kami membutuhkan.
mereka Tuhan mungkin di rumah tidak bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, kami disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, saudara-saudara kami itu disembuhkan. Sakit apapun itu Tuhan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, mari Allah pembuat mukjizat terjadilah ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus. Yes, Tuhan. Mari Tuhan, nyatakanlah kemuliaan-Mu. Setiap kami Tuhan boleh merasakan kehadiran kelabanan-Mu yang luar biasa Tuhan. Karena Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin, amin. Terjadi di sini. Oh ya. Kesembuhan terjadi. Yes. Pemulihan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudaraku.
19-20. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kau ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Firman Tuhan inilah yang menjadi dasar GKKD Revival Semarang untuk mengembangkan visi pelayanannya di seluruh wilayah Semarang. Dan wilayah Semarang Barat adalah wilayah yang menjadi sasaran penjangkauan pengembangan visi gereja. Oleh karena itulah, rumah doa yang siap di GKKD Gansu ada di Semarang Barat. Menjadi alasan kuat juga memberi semangat bagi jemaat yang tinggal di wilayah Semarang. Untuk itulah rumah doa Insyaallah di Yesus Semarang Barat. Tuhan, inilah kota kami, kota Semarang yang kami kasihi. Kami bawa doa bagi kota kami. Kota Semarang penuh kemuliaan-Mu, kota Semarang penuh hadirat-Mu, kota Semarang ada di hati-Mu. Ditinggikanlah nama-Mu di atas kota Semarang, dimuliakanlah nama-Mu di Semarang wilayah Barat, diagungkanlah nama-Mu di sekitar Gatot Subroto, diberkatilah rumah doa El Shaddai, diberkatilah GKD Semarang Barat. Amin. Semua karena anugerah, bukan karena kekuatan kami, namun karena Roh. Kami bawa hati kami untuk mengenal hati-Mu, untuk menjadi hamba yang berkenan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu. Sungguh Engkau Allah kami yang besar. How great is our God? Memasuki usia 1 tahun, dengan penuh sukacita kami naikkan ucapan syukur kami atas anugerah Tuhan Yesus. Jiwa-jiwa bahkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Semangat. Selamat ulang tahun Smart Gansu. Tuhan memberkati. Semangat di dalam hidup. Selamat melayani. Kami mengucapkan selamat atas 1 tahun yang sudah dilalui. Kiranya tahun yang akan menempuh banyak kepercayaan Tuhan yang dikaruniakan. Semangat terus, Tuhan Yesus memberkati.
jadilah teladan dalam kerapihannya, ketertibannya, fellowship dan disiplinnya. Doa kami, biarlah pekerja maupun jemaat Satelit Semarang Barat bertumbuh dalam pengenalan dan takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Kami dari Jayapura, kami ucapkan selamat ulang tahun GKKD Semarang. Selamat ulang tahun yang pertama. Selamat ulang tahun GKKD yang pertama. Makin banyak yang terlibat, semakin banyak jadi berkat pemberiannya. Tuhan Yesus memberkati. Tante, minta ucapan namanya untuk GKKD yang pertama, Tante. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, salam kegerakan 111 GKKD 5 kali. God bless you. Yeah, puji Tuhan. Wow, 1 tahun perjalanan. 1 tahun perjalanan ya. Roh doa yang sampai di tempat ini hadir. Kita mau menyatakan bahwa Yesus sahabat yang sejati, amin. Dia yang menyertai setiap langkah kita 1 tahun, 2 tahun, dan sampai selama-lamanya kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin.
syukur dari gembala di tempat ini diinformasi kepada para gembala. Ini perwakilan dari gembala. Terima kasih boleh Bapak Ibu Gembala Penatua Sekalian. Saya ambil sendiri aja ya Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Puji Tuhan, puji syukur pada Tuhan. Betul-betul ungkapan syukur kami semua karena sebetulnya tepatnya tanggal 2 September ya untuk ulang tahunnya, tapi memang kita jatuhkan di hari ini tanggal 7 September untuk perayaan. Dan kami sebagai jemaat di tempat ini sangat-sangat bersyukur penyertaan Tuhan yang luar biasa dalam 1 tahun ini. Selain itu kami juga bersyukur karena kami dibimbing, diarahkan oleh Bapak dan Ibu Gembala kami, Bapak Edi Sanyoto dan Ibu Ivon. Untuk ini bukan suatu kebetulan, ini rencana Tuhan. Kami bersyukur memiliki gembala yang luar biasa, melalui keteladanannya, melalui kasihnya, kami boleh melihat Kristus melalui hidup mereka. Bukan hanya melalui Bapak Ibu saja, tapi melalui Sen. Terima kasih Sen. Melalui Silap ya, putrinya sungguh luar biasa. Kami sangat bersyukur dan hari ini kami ingin berdoa buat Bapak Edi dan Ibu Ivon juga putra-putrinya sebagai ucapan terima kasih kami, ucapan syukur kami karena kami terberkati oleh gembala kami. Kami mohon dengan hormat Bapak Didi dan juga Bapak Thomas Atmaja untuk naik ke panggung dan kita akan berdoa bersama-sama. Kami mohon Bapak Edi dan Tante Ivon juga Sen juga Nia. Kami mau berdoa buat keluarga gembala tercinta kami. Tanpa keluarga Pak Edi, kami hanyalah butiran debu. Tapi sekarang jadi semangkuk nasi. Monggo, Didi. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan anugerah-Mu atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hari ini, malam ini Tuhan. Kami ada seperti kami ada saat ini. Itu adalah karena kasih anugerah-Mu dan kasih cipta-Mu Tuhan terhadap setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan malam ini ketika usia kami baru 1 tahun Tuhan, kami mau berdoa untuk gembala kami Tuhan, Bapak Edi Sanyoto dan Ibu Ivon Tuhan. Kami sepakat dan sehati Tuhan, para pekerja-Mu Tuhan, para pelayan-Mu, para hamba-hamba-Mu dan para jemaat-Mu di tempat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kami serukan oleh karena nama-Mu ya Allah Tuhan. Kami bersyukur untuk gembala kami Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, mari anak Tuhan, anugerahkan atas setiap kami Tuhan. Anugerahkan ya Allah Tuhan di dalam nama Yesus.
pribadi yang berkepemimpinan sangat luar biasa Tuhan, untuk membawa kami dalam terang-Mu yang ajaib Tuhan, untuk membawa kami untuk melayani-Mu Tuhan di tempat ini, di gereja ini Tuhan, di lingkungan ini Tuhan, agar kami bisa memberikan Tuhan harapan yang baru, harapan yang indah, kabar baik selalu tersampaikan Tuhan, untuk sebelah kanan kiri kami Tuhan, di wilayah kami, di depan belakang kami Tuhan. Mari Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan, hari ini Tuhan Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Yesus kami mendukung dan sepakat sehati Tuhan atas pelayanan Hamba-Mu Tuhan di gereja ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami telah melihat suatu teladan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan depan Tuhan, mari Tuhan sampaikanlah kehendak-Mu, sampaikanlah kerinduan-Mu atas area tempat ini Tuhan, melalui gembala-Mu ya Allah Tuhan, melalui pemimpin kami di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Ya, kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan, itu kerinduan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, di waktu 1 tahun ini Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa Tuhan atas setiap kami, dan kami percaya bahkan kami terlalu yakin Tuhan, Engkau akan terus dan terus menyertai kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menyertai kami sebagai hamba-Mu yang anak-Mu yang berkenan Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau akan kirimkan jiwa-jiwa baru Tuhan, Engkau akan kirimkan bagi kami di tempat ini, menyemarakan Tuhan dan ibadah kami dalam nama Yesus. Kami akan melihat suatu mujizat yang luar biasa, kami akan melihat penyertaan Tuhan, bahkan penuhi Tuhan bangku-bangku yang kosong di tempat ini Tuhan, di dalam nama Yesus, dengan jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah Tuhan atas pelayanan Tuhan tempat ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Setiap yang percaya katakan amin. Ya, terima kasih untuk setiap dukungan, terima kasih untuk setiap bimbingan yang diberikan pada kami, dan terus dan selalu kami butuh masukan, saran, bimbingan untuk terus bertumbuh dalam kemuliaan Tuhan. Kita akan akhiri untuk ibadah ucapan syukur pada malam hari ini dengan nasib kaoskan dalam doa berkat. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bilang Bapak Ibu kami berdiri.
kemuliaan hanya bagi Engkau. Yes. Disenangkanlah Engkau dengan pujian umat-Mu Tuhan. Disenangkanlah Engkau Tuhan karena Engkau menemukan kami orang-orang yang beribadah kepadamu, percaya kepadamu, menceritakan kebaikan-Mu Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan-Mu yang dahsyat, yang luar biasa bagi kami semua Tuhan, bagi gereja ini ya Tuhan. Tuhan sudah memelihara gereja ini selama setahun. Tuhan akan memeliharanya karena itu adalah janji-Mu ya Tuhan. Tuhan akan menjagai Tuhan, memberkati Tuhan. Nyatakanlah kemuliaan-Mu terus Tuhan. Buat gereja kami ini Tuhan menjadi berkat bagi lingkungan sekitar ini Tuhan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk keselamatan orang-orang di sekitar ini Tuhan. Wilayah Semarang Barat ini Tuhan, Kecamatan Ngalian ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan diri-Mu, selamatkan Tuhan Kecamatan Ngalian. Pakai setiap kami yang ada tinggal di sini, umat-Mu yang ada di sini ya Tuhan. Pakai kami, urapi kami Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi mereka Tuhan, menjangkau mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk para hamba-hamba-Mu yang melayani di sini. Tuhan mengurapi mereka, menyertai mereka Tuhan. Sebab Engkau Allah kami, Allah yang keren, Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Lakukan mukjizat-Mu Tuhan, sertai mereka Tuhan dengan tanda-tanda yang heran Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, bahwa banyak orang datang kepada-Mu Tuhan melalui kehidupan mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Engkau akan melihat di hari-hari ini bagaimana Allah yang besar itu, Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu menyertai hidupmu di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap kita berkata, Amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita.